Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi dengan saya Wahyu Nugroho. Video ini merupakan video tutorial membuat aplikasi Android pemesanan obat menggunakan framework Flutter, dan juga kita menggunakan XAMPP sebagai DBMS untuk database-nya. Lalu kita juga membuat API menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk mengetes API-nya tersebut kita menggunakan Postman. Berikut ini adalah tampilan aplikasi yang sudah kita buat di video pertama ya. Nah, ini di sini saya sedikit mengulas kembali dari video sebelumnya. Pertama, kita setelah membuat tampilan splash screen ini ya, yang mana ini dibagi menjadi 3 bagian widget ya. Yang pertama ada logo, ini dibuat tersendiri karena ada beberapa tampilan yang mungkin ini digunakan kembali. Lalu untuk bagian illustrationnya juga dibuat widget terpisah, dan juga tombolnya dibuat widget terpisah. Lalu ketika kita klik get started ini, kita menuju ke halaman register, dimana kita bisa melakukan registrasi akun baru di sini. Langsung aja kita coba. Kita contohkan untuk user 1 saja, lalu emailnya user 1, nomor teleponnya kita sembarang aja ya, alamatnya juga sama, kita buat sembarang, passwordnya kita buat yang paling mudah. Kita coba register. Baik, di sini ada informasi bahwa data ini telah terdaftar ya. Jadi kita tidak bisa melakukan register menggunakan akun ini. Kita ubah aja untuk user dan email. Maksudnya untuk full name dan emailnya kita ubah menjadi user 3 ya. Lalu kita coba register. Oke, ini di sini ada informasi bahwa registrasi telah berhasil. Kita diharuskan untuk login menggunakan akun yang telah kita buat. Kita klik OK. Nah, di sini belum ada tombol action di sini ya untuk menuju ke halaman selanjutnya. Maka dari itu sekarang kita akan kita cari untuk respon yang berhasil, yaitu value-nya 1. Lalu di sini on press-nya kita belum buat. Untuk OK. Di sini kita akan menuju ke file login ya. Kita akan menuju ke file login karena di sini please login with your account. Kita akan menuju ke login seperti ini ya. Untuk struktur kodenya, konteks, lalu kita panggil nama kelasnya. Oke, di sini kita belum membuat kelas login. Caranya kita buat file baru, namanya itu login.dat ya, login page.dat. Lalu di sini kita buat stateful widget aja. Stateful widget namanya login page. Lalu jangan lupa untuk mengimport material.dart-nya. Kita import ya material.dart-nya. Selanjutnya balik lagi ke halaman register page, dan ini masih kerul merah ini. Kita coba klik kontrol titik, atau teman-teman bisa klik tombol lampu ini ya. Lalu import library dari login page ini. Oke. Nah, ini masih ada satu problem ya, di mana ya? Oh, di akhirnya ini tidak ada titik koma. Kita save. Login page ini belum kita ubah ke halaman scaffold. Oke, kita restart aja ya. Kita restart. Aplikasi sudah kita restart.
Seperti biasa, tampilan pertama yaitu splash screen ini. Selanjutnya menuju register. Kita coba register data baru ya, karena data yang sebelumnya sudah terdaftar. 4@gmail.com. Nomor teleponnya sembarang, alamannya kita isi asal aja. Lalu passwordnya juga kita isi yang paling mudah aja. Sini kita juga minggu lalu telah membuat fitur ini ya, melihat dan menutup passwordnya menggunakan metode show hide. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Kita langsung aja register, lalu klik tombol OK ini. Nah, ini kita sudah di halaman login page. Selanjutnya kita akan membuat halaman login page ini. Kita lihat dulu prototipe-nya ya. Ya, kita akan buat seperti ini ya, hampir mirip dengan tampilan register. Jadi ini kita bisa sesuaikan aja, kita bisa menggunakan dari tampilan register ya. Kita bisa coba copy dari bodinya ini, dari body ini. Kita copy dulu semuanya, lalu kita masukkan di dalam scaffoldnya ya. Oke, ini ada yang kerubel-kerubel merah. Jika ini ya, jika seperti ini, like textile ini, kita bisa klik tombol lampu ya, atau kontrol titik, lalu pilih package methodem-nya, kita import. Lalu untuk metode register submit ini kita komen dulu aja. Nah, ini kerubel-kerubel merah yang ini kita belum buat controllernya. Jadi kita untuk login ini kita hanya butuh email address aja dan password. Jadi untuk yang lain-lainnya kita hilangkan, seperti address controller, fontnya dan full name-nya ini kita hilangkan. Kita hanya butuh 2. Lalu button primer ini juga udah kita buat pada video sebelumnya. Ini adalah button yang yang mirip dengan splash screen ini, yang bisa digunakan di halaman-halaman lainnya. Lalu kita import aja button primernya. Untuk secure text ini kita buat aja nanti. Untuk controllernya kita buat juga, dan ini kita akan hapus yang tidak kita butuhkan ya. Ini kita import dulu ya, general logo space-nya. Kita akan hapus yang pertama, itu full name. Kita akan hapus full name. Sudah kita hapus. Email nggak kita hapus ya. Selanjutnya kita hapus font controllernya, yang font. Address juga kita hapus. Oke. Ini sudah berhasil kita hapus semua sesuai yang kita butuhkan. Kita akan coba buat controllernya. Caranya text editing controller, lalu email controller untuk emailnya ya. Selanjutnya untuk passwordnya, oke, sudah hilang ya. Terus untuk secure text kita buat kondisi secure text ini pertama adalah true. Lalu kita buat metode show hide untuk fitur melihat dan menutup passwordnya ya. Set state secure text, nah sama dengan kebalikannya dari nilai defaultnya. Oke, nah ini sudah ada ya, langsung
tinggal kita ganti-ganti ininya aja, teksnya kita ganti. Untuk register kita ganti login, terus apa lagi, login into your account, login into your account. Selanjutnya ini buttonnya kita ganti menjadi login, terus ini juga kita ganti. Kita lihat contohnya, don't have an account. Kita sesuaikan ya sama desainnya. Oke. Sudah. Oh, bukan register now ya, tapi create account ya. Oke, sudah ya. Lalu ini kita berikan Facebook aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Kita berikan Facebook aja sekitar 50, kurang ya. Oke, cukup ya, kita berikan 100 saja tingginya. Kita klik. Oh, udah ada ininya ya, karena kita gunakan dari register page. Ini juga bisa ya, aktif ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat API untuk login ini. Kita buka lagi folder yang kemarin ya, folder dari htdoc. Oke, teman-teman bisa buka lagi folder yang video sebelumnya kita buat, yaitu ya untuk PHP-nya. Bisa dilihat ya ini di htdoc. Lalu pilih folder yang teman-teman buat di video sebelumnya. Saya pilih MathHLDB karena saya buatnya folder yang itu. Jika teman-teman buatnya namanya lain, ya pilih yang sesuai dengan teman-teman buat. Oke, langsung aja kita buat file baru di sini ya, namanya login api.php. Kita bisa gunakan dari register API ini. Kita copy semuanya, lalu kita paste di sini, dan kita akan hilangkan yang tidak kita butuhkan, seperti alamat, nomor telepon, dan full name. Ini kita tidak butuhkan. Setelah kita menghapus beberapa variabel yang tidak kita butuhkan, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap data user ya, yang ada dalam tabel user ini. Apakah emailnya tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, nanti kita akan memberikan informasi bahwa user tersebut harus mendaftar terlebih dahulu, dan jika tersedia kita dapat melanjutkan untuk loginnya. Oke, langsung aja kita buat ya. Jika pengecekannya ada, kita akan melakukan query login, SQL query. Jangan lupa untuk berikan connectionnya. Select yang from user where email sama dengan email tersebut, dan ya, bukan atau ya, dan passwordnya sama dengan variabel password yang ada di sini ya, yang ada di sini.
Oke, seperti ini. Jika query ini berhasil, kita akan gunakan ini aja nih, pengondisian ini. Kita copy, kita paste, lalu kita ganti. Jika query loginnya berhasil, login is successful, gini aja ya. Seperti ini pesannya. Lalu ini bisa kita hapus aja nih. Dan jangan semuanya, kita sisain pesan yang ini aja, yang terakhir. Kita melakukan pengecekan apakah emailnya terdaftar. Jika terdaftar, kita bisa melakukan login. Jika tidak, kita berikan informasi bahwa data is not registered. Oke, seperti ini ya. Kita coba cek di browser kita ya. Caranya dengan localhost, nama DB-nya, nama folder ini, nama folder yang ada dalam htdoc-nya. Lalu kita klik filenya. Oke, jika tidak ada apa-apa, ini kemungkinan berhasil ya. Maka dari itu kita coba tes lagi menggunakan Postman. Kita buka Postman-nya. Oke, Postman-nya sudah berhasil kita buka. Kita langsung gunakan saja. Caranya kita copy dulu link dari API loginnya ini. Lalu di sini kan kita ada sebuah link yang udah kita gunakan kemarin ya, yaitu link register. Nah, kita ganti aja yang ini. Lalu di sini kita menuju body. Nah, di sini kan ada key dan value-nya ya, yang sama dengan yang kita buat pada video sebelumnya. Ini kita hilangkan aja yang tidak kita butuhkan. Oh, password jangan dihilangkan, dan full name ya. Oke, seperti ini aja. Lalu di sini kita bisa saja langsung untuk mengirimkan requestnya. Kita send. Mana nih? Kok belum muncul ya pesannya ya? Oh, ini pesannya sudah muncul ya. Lalu satu bahwa login is successful. Jika kita ganti ini kita ganti menjadi user 7 ya. Yang mana user 7 ini tidak ada ya dalam database kita harusnya. Kita cek di Medhel. User tidak ada ya, user 7. Kita coba send requestnya. Ya, ini pesannya juga sudah sesuai dengan yang kita buat. Oke, jika sudah berhasil seperti ini, kita kembali lagi ke project yang Androidnya ya. Lalu ke halaman ke file login page ini, login page. Nah, di sini kita akan melakukan pengiriman data yang kita masukkan di file-file ini ke API login. Nanti jika berhasil, ini kita akan menuju ke halaman main page ya. Main page nanti isinya itu adalah bottom navigation bar ya. Oke, langsung saja kita buat. Pertama, text editing controller udah ada. Lalu import HTTP-nya. HTTP .dart-nya. Selanjutnya kita buat metode untuk buttonnya ya, untuk mengirimkan responnya.
namanya submit login aja, lalu asynchronous, dan di sini kita buat variabel untuk URL loginnya. Oh iya, sebelumnya kita masukkan dulu URL-nya di file ini ya, file API kita. Kita bisa copy aja dari API register ini. Caranya Ctrl Shift D, lalu kita ganti login API, dan ini juga kita ganti API login. Diingatkan kembali buat teman-teman, untuk IP address ini adalah IP dari internet teman-teman ya. Caranya buka CMD teman-teman, lalu ketikkan ini ya, IP config. Nah, nanti di sana ada informasi yang IPv4-nya itu bisa dikopikan di sini ya. Di sini nanti. Oke, ini sudah saya buat. Lalu balik lagi ke file login page-nya. Selanjutnya kita parse dulu untuk URI-nya. Kita isi dengan base URL API login ya. Selanjutnya buat final response-nya, await ya, jangan lupa http://post. Oh, ini belum ya, belum ditambahin http://post, lalu URL-nya itu adalah URL login, dan bodinya itu sesuai dengan ini ya, controllernya. Untuk key-nya sesuaikan dengan value yang ada di sini ya, di PHP. Value yang di PHP mana tadi? Oh, ini ya, email dan password. Ini untuk key yang ada di dalam project kita. Dan untuk value-nya kita bisa gunakan controller untuk field-nya ya, email controller.text. Dan ya, selanjutnya password juga sama perilakunya, .text. Oke. Selanjutnya kita decode dulu untuk JSON-nya. Dari response ini untuk bodinya ya. Terus kita buat variabel value. Nah, ini isinya itu dari si ini ya, respon ini isinya. Selanjutnya string message ya. Kita ambil value-nya dari response PHP mas. Jadi ini ya, dari sini datanya, dan kita buat control flow di sini. Jika value-nya itu sama dengan 1, yang artinya loginnya ini pasti berhasil dong. Kita copy aja ya, ini dari register page. Di copy dari register page, show dialog. Ini jika value 1, pesannya ada, lalu kita kirim ke main page. Nah, ini kelas main page-nya belum kita buat ya. Jika ini selain itu, jika salah berarti ya kita cukup navigator pop aja agar user bisa login kembali, melakukan login ulang. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat file main page-nya.
di folder lab ini aja, kita buat di luar dari folder-folder lainnya. Kita buat kelasnya di sini, namanya main page. Lalu jangan lupa untuk mengimport materialnya. Kita ganti scaffold ya supaya nggak hitam tampilannya nanti. Kita kembali ke halaman login, lalu kita import kelas main page-nya. Oke, ini selanjutnya untuk tombol loginnya kita panggil metode ini ya, submit login. Nah ini ya, kita ganti submit login. Oke, ini bisa saja kita restart. Aplikasinya sudah kita restart ya. Ini kita coba untuk login, get started. Lalu di sini ada login now ya. Oh, ini belum bisa kita klik ya. Kita kembali ke register page, lalu ke login now. Login now ini kita bungkus dengan Inkwell. Lalu kita berikan property on tab. Kita kasih functionnya yaitu navigator.push and remove ya. Jadi untuk tampilan belakangnya itu seperti tampilan register ini sendiri sudah dihilangkan. Jadi tampilan barunya yaitu si login page nantinya. Oke. Di sini sudah selesai. Save, lalu kita klik menuju halaman login ya. Ini kita bisa implementasi juga di sini ya, yang create akunnya ini kita juga bisa implementasikan. Kita bungkus dengan Inkwell. Berikan property on tab, lalu berikan functionnya. Material page root, konteks ke halaman register page. Oke, sekarang kita coba lakukan loginnya ya, gunakan user 1 aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Kita login. Oke, login ini berhasil dan ketika klik oke, kita sudah menuju ke halaman main page. Selanjutnya kita akan buat ini ya, bottom navigation bar di file main page-nya ini. Kita menuju ke main page. Kita akan buat bottom navigation bar ya di sini. Pertama kita buat ininya dulu, integer selected index, variable selected index. Ini untuk apa? Jadi ini untuk trigger indeks berapa itu nantinya, halaman indeks berapa. Selanjutnya kita buat list page-nya. Array ya di sini ya. Pertama itu homepage, yang kedua itu history page ya, sesuai dengan misalnya ini ya,
history dan juga profile. Oke. Di sini kurung merah ya. Kita akan buat kelas dari ketiga ini. Pertama homepage.dart. Terus ini sifatnya stateful aja, homepage. Lalu jangan lupa untuk import materialnya. Terus kita kasih body aja ya, center, misalnya teks halaman homepage. Terus kita buat yang lainnya juga sama seperti ini, history page. Jangan lupa untuk diimport materialnya, diganti dengan scaffold. Bodinya kita isi dengan teks. Satu lagi ya untuk profilnya ya. Stateful widget, profile page, diimport materialnya, kita ganti scaffold ya. Kita langsung isi bodinya aja dengan teks yang berada dalam posisi tengah. Balik lagi ke halaman main page. Ini kita import aja ya. Kita sudah membuat list untuk halamannya. Selanjutnya kita akan membuat tampilan button navigation bar-nya. Ini items ya, seperti ini. Oh, ini O nya 2, pantasan tidak muncul ya. Icon ya, iconnya itu pertama icons.home, lalu untuk yang navigation bar item yang kedua itu history. Iconnya apa ya? Oh, ada nggak ya? Assessment mungkin. Saya juga sedikit lupa ya. Oh, ini ya, ini aja, kita pakai ini aja. Lalu yang terakhir itu account ya, harusnya. Circle. Oh, bukan.
Enggak deh, kita pakai ini aja, nggak apa-apa ya. Kita lihat ini error merah begini, ini kita tambahkan labelnya aja. Tipenya itu kan dia string ya, home, labelnya ini history. Ini nanti untuk halaman history order ya, history pemesanannya. Saya profile. Oke, sudah jadi ya. Nih, langsung yang sederhananya. Memang sedikit berbeda ya dari yang desainnya, karena video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kita tidak akan benar-benar 100% mirip tampilan seperti ini, namun untuk struktur layoutnya kita akan buat semirip mungkin. Jadi tata letaknya kita akan buat sama, namun dari segi desain ada yang dikurang ataupun ditambah nantinya. Oke, ini sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengaktifkan ketiganya ini ketika diklik ya. Lalu ini juga halaman ininya belum ada ya. Pertama kita akan buat metode yang namanya onTapped item integer index. Kita kasih parameter index yang mana kita set state. Si selected indexnya ini kan harusnya 0 ya. Nanti yaitu juga salah satu indeks. Jadi ketika klik ini kan 0, 1, 2, ketika klik ini maka nanti selected indexnya juga ikut 0. Klikin 1, nanti ini juga ikut 1 gitu. Oke, kita membuat metodenya sudah. Selanjutnya kita akan buat bodinya. Bodinya itu kita pakai page list aja. Elemen add sesuai dengan selected index keberapa gitu ya. Oke, ini halaman, berarti ini selected index ke 0 ya. Lalu selanjutnya ada current indexnya itu juga isi dengan select index. Lalu ada apa lagi di sini? OnTap ya, OnTap ya, harusnya OnTap ya. OnTapped item. Kita coba ya. Sudah ya, sudah berhasil. Di sini banyak ya properti-properti yang bisa kita pakai, banyak nih. Unselected item color, coba kita samakan colornya seperti ini ya. Oke. Untuk bottom navigation bar sudah selesai. Selanjutnya kita akan desain halaman homepage ya, seperti ini. Kita akan buat widget untuk kategori dan untuk produknya juga. Lalu untuk data-datanya ini kita get menggunakan API. Baik, langsung aja kita buat ya. Di sini di bodinya kita berikan save area aja, supaya desainnya di bawah menu bar ini ya tidak numpuk. Cellnya kita kasih list view supaya nantinya menumpuk ke bawah, namun bisa di scroll ya. Lalu berikan paddingnya dulu ya, kanan kiri biasanya saya berikan 24. Di sini untuk from LTRB kirinya saya berikan 24, atasnya itu 30. Nah, 24 bawahnya juga kita kasih 30. Selanjutnya kita buat row ya, karena ini satu baris dan juga satu baris ya. Row yang mana pertama itu dalamnya ada kolom ya, yang pertama.
Kolom yang pertama itu adalah image asset logo ya. Image dot asset logo.png, width-nya saya berikan 155. Oke, sudah ada ya. Selanjutnya kita kasih teks ya. Benar nggak teksnya? Oh ya, find a medicine or vitamins with medhealth. Find a medicine or, nah ini karena vitaminnya di bawah, saya berikan ini ya, vitamins with medhealth. Oke. Nah, sudah ada. Jangan lupa kita berikan style untuk teksnya. Stylenya itu reguler aja, seperti biasa. Lalu kita berikan kopiannya ya. Kita kasih size-nya sebesar 15. Dan juga warnanya ini apa nih? Oh, grey ya, tapi sedikit lebih tebal sepertinya. Bold color. Oke, cukup. Lalu ini kita sejajarkan ya kolomnya ini menjadi posisinya agak secara vertikal. Lalu kita berikan jarak di sini dengan tinggi sebesar 16. Oke, ini bisa kita lihat ya, ada sejajar. Lalu ini kenapa di sebelah kirinya tidak memberikan jarak 24 ya? Oh, ini karena padding ini harusnya kita berikan di list view ini ya, seperti ini. Nah, ini kita hapus widget paddingnya, kita save. Oke, sudah sesuai ya. Kita lihat desainnya with medhealth. Ini jangan dikasih spasi. Oke. Selanjutnya masih di dalam row ya, kita berikan icon. Lalu iconsnya ini, bentar, ini bisa diklik ya harusnya di sini. Ini kan bisa diklik nantinya ya. Jadi kita kasih icon button ya. Icon button yang mana ini terdapat dua parameter yang benar-benar dibutuhkan ya, required. Pertama adalah on press, yang kedua adalah si iconnya, yang mana isinya itu adalah icons dot namanya add chart ya, harusnya chart atau apa sih namanya, keranjang, posisi shopping cart ya. Ada nggak ya? Ini belum familiar sama icon-iconnya, jadi mohon maaf aja ya. Begini. Lalu kita berikan warna green ya. Kita lihat. Oke, sudah ada ya. Kartnya kartnya harusnya bolong nih ya, tengahnya. Jadi ini belum sesuai. Kita ganti yang lain, outline. Nah, ini sudah cukup. Lalu ini di row ini posisi kartnya itu ada di sini ya, ada di sini. Jadi pertama kita buat main aksisnya, main aksis ini harusnya secara vertikalnya dulu nih, kita berikan space-nya set. Nah, udah ya. Lalu secara maaf, ini maksudnya horizontal ya. Lalu secara vertikalnya cross assisted, cross alignment maksudnya. Nah, ini posisinya start. Lihat,
Oke, sudah ya, sesuai ya. Selanjutnya kita akan desain untuk searchnya ini, searchnya. Nah ini sedikit, mungkin ini sedikit lebih rumit ya, sedikit lebih rumit. Pertama kita berikan jarak ya, jarak mungkin tingginya 24 saja. Lalu kita berikan kontainer seperti biasa. Kita akan set decoration. Nah ini height-nya itu 50 saja atau 55 ya. Box decoration, terus kita berikan border radiusnya sebesar 10. Ini kan warna yang ada di sini tuh tidak kita set di dalam tema. Nanti kita akan gunakan warnanya itu di luar dari tema yang kita set ya. Nah, teman-teman boleh ikutin ya untuk warnanya seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita kasih childnya itu seperti biasa ya, text fill aja kita gunakan. Sudah jadi belum ya? Kita hilangkan dulu. Untuk bordernya, input border none, sudah hilang. Lalu kita berikan padding ya, padding. Kita berikan padding di sininya ya, supaya tadi kan kita bisa lihat ya garisnya dari ujung ke ujung bentuknya. Kita berikan paddingnya, insert secara simetrik. Simetrik ini ada dua properti. Yang pertama horizontal, kita berikan 16. Lalu vertikalnya kita berikan 6 mungkin ya. Tidak terlihat apa-apa. Kita lanjutkan saja. Lalu di sini ada icon ya, kita kasih icon ya. Di sini ya, prefix icon harusnya. Icons dot should gitu. Oke. Kita berikan warnanya juga tidak kita set di tema, jadi ini kita bisa berikan aja, teman-teman bisa ikutin. Lalu kita kasih hint text-nya, masih di sini ya, masih di dalam input decoration. Hint text-nya itu adalah search medicine. Terus hint style ini kita bread kopiannya, teman-teman bisa ikutin ini ya. Warnanya oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, di sini sudah sesuai ya, sedikit sesuai, tidak apa-apa ya jika tidak benar-benar sesuai. Coba kita ininya, kita ganti benar 5 ya, seperti ini. Untuk input decorationnya
Selanjutnya kita buat ininya ya, teksnya aja, teksnya dulu kita buat teks. Tulis medicine dan vitamins by kategori. Stylenya kasih reguler aja, size nya kasih 16. Tara, sudah jadi. Lalu kita berikan size box dengan tinggi sekitar 32 biar terlihat lebih jelas jaraknya. Oke, selanjutnya kita akan buat widget untuk kategori ya guys. Kita buat widget kategori, namanya card kategori dot. Kita udah buat file baru ya untuk widget kategori. Oh iya, sebentar, saya rename dulu. Oke. Card kategori. Lalu di sininya kita buat stateless widget aja dan kelasnya kita berikan card kategori. Lalu jangan lupa untuk diimport materialnya dan saya akan berikan parameter ya, parameter untuk pertama untuk gambar, kedua untuk teks penjelasannya ya. Final string image kategori. Lalu yang kedua final string name kategori. Kita buat konstruktornya card kategori this image kategori, this name kategori. Sudah, lalu kita desain. Ini kita ganti kolom aja. Terus children pertama ada image ya, image.asset. Teman-teman pengen lihat hasilnya, kita coba dulu hasilnya ya. Asset IMG apa ada di sini, IMG ya, IMG vitamins. Widthnya itu 65 saja. Lalu teks vitamins. Nah, ini sudah, lalu kita pasang di sini nih. Kita panggil kategori. Ups, di sini image providernya tidak sesuai ya. Kita lihat ke card kategorinya. Oh, ini ya, salah ya. Ini jangan titik. Kita restart. Ups. Langsung ke sana ya. Untuk mainnya kita ganti dulu deh. Jadi main page supaya nanti ketika di restart. Nah, nih sudah ada ya untuk card kategorinya. Nah, ini kalau udah ada ini artinya berhasil. Kita cukup berikan size box ini aja nih, size box sebesar 10. Oke, cukup. Dan ini image-nya kita ganti dengan parameternya.
merah. Oke, kita ganti kita text stylenya lah, saya buat set medium. Oke, ini merah karena di homepage-nya ini. Belum dipanggil propertinya, jadi dia error ya. Oke, jika sudah kan dia tidak akan error ya. Card kategori sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat yang namanya card produknya. Card produk kita buat file baru ya, namanya card produk. Seperti biasa kita status saja dan kita berikan kelasnya card product, kita import materialnya. Oke, kita sudah buat file baru ya untuk card product ya. Di sini kita tambahin aja nih card product, jadi bisa langsung muncul nanti ketika kita desain. Card product ini container headernya, decoration. Ini sepertinya ini card product ini nanti bakalan nggak sama-sama yang didesain ya. Kita buat aja dulu, nanti hasilnya seperti apa ya. Kita buat decoration untuk kontainernya, lalu childnya ini adalah kolom aja, children. Di sini childrennya pertama image.asset ya, saya kasih asset aja, namanya img vitamin aja, tetap vitamins, tapi nanti gunakannya ini apa namanya, image.network ya, nanti ini kita ganti. Widthnya itu sebesar 115 saja dan heightnya 76. Misalnya kita bikin Facebook ya, jarak antara gambar dengan teks nanti tingginya sekitar 16 saja. Selanjutnya teksnya vitamins, lalu kita berikan Facebook lagi untuk harga ya, ini ya untuk harga nih 14. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya, vitamin harga. Kita kasih style untuk teks. Style yang pertama itu kita pakai regular text style aja, dan kita kasih text align, karena ketika apa namanya teksnya panjang bisa menyesuaikan posisinya di tengah tetap. Selanjutnya stylenya yang untuk harga kita kasih bold ya. Lalu saya akan berikan parameter di sini ya. Pertama untuk image-nya, kedua untuk nama produknya, lalu selanjutnya untuk harganya. Langsung aja bikin konstruktornya, produk this
image, this name, this price ya. Oke. Ini kita ganti menjadi network. Lalu ini image. Terus ini kita ganti juga menjadi name dan ini jadi price. Ini 0 juga karena kita belum berikan propertinya. Oke, selanjutnya di bawahnya medicine ini harusnya kita ada kategori ya. Jadi ini langsung aja kita get menggunakan API ya. Sini kita menuju ke halaman ini apa ya, folder yang untuk API-nya. Kita buat file baru di sana. File baru namanya pertama get product with kategori ya. Jadi di sini nanti kita get kategori sekaligus di dalamnya ada produknya. Tujuannya apa? Karena ketika kita klik ini, misalnya antibiotik, klik apa kategori antibiotik, nanti bawahnya produk-produk antibiotik semua gitu. Ini kita rename dulu, harusnya bukan Dart tapi PHP ya. Mungkin untuk get product with kategori ini saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, namun secara konsepnya pertama kita akan melakukan pengecekan terhadap kategori yang mana statusnya itu adalah on ya. Kedua, nanti ketika kategorinya ada, nanti kita select juga produk-produknya berdasarkan kategori yang tersedia. Sini langsung aja saya buat ya. Kita buat file koneksinya dulu, lalu variable response-nya. Selanjutnya kita melakukan pengecekan terhadap kategori. SQL query, jangan lupa untuk koneksinya, dan kita select kategorinya. Di sini boleh tambahin ini ya, yang statusnya on. Di sini ini kita bisa lihat untuk tabel kategorinya ya, yang statusnya on ya. Selanjutnya while row kategori sama dengan SQL fetch array dari pengecekan kategori di atas. Lalu kita buat variable id kategori yang isinya itu adalah dari row kategori. Apa nih? Ini kategori ya. Selanjutnya kita buat key id kategori, yaitu variabelnya. Jadi variabel ini nanti digunakan untuk select produknya ya berdasarkan ID kategori. Key kategori
kategori. Nah, untuk yang row kategori ini bisa disamakan dengan file-file yang ada di sini ya, ada di database. Aset, status ya, maaf. Oke, kita buat key untuk produk. Jadi ini untuk mengisi data produk-produknya. Lalu kita cek produknya, MySQL query, connectionnya jangan lupa. Lalu select bintang from produk ya, harusnya produk ya. Coba kita lihat. Ini juga tabelnya salah, harusnya kategori produk. Lalu produk ya benar ya. Terus where ID kategori sama dengan ini ya, variabelnya. Oke. Lalu kita ambil lagi datanya, while lagi untuk saat ini raw produk ya. MySQL fetch array check produk. Oke, key produk tadi kita isi ya datanya ya, kita isi datanya. Kali kita isi yang mana ID produk ini ya, ID produk itu isinya dari raw produk, samain aja ya ataupun dengan yang lainnya. ID kategori. Oke. Array push response key echo, kita encode ya JSON-nya, respon kita encode. Nah udah, sekarang kita lihat di app di ini ya, URL-nya ya. Kita lihat API-nya apakah sudah bisa. Oke, langsung ya, sudah ada langsung ya, bisa ya. Oke, ini kita sekalian buat untuk all produknya aja. Saya akan langsung membuat get untuk all produk ya, get produknya. Sini fetch product.php atau get aja ya, kita samakan. Lalu di sini hampir sama kayak tadi ya, PHP, terus require, kita butuh file config-nya. Selanjutnya teman bisa langsung copy aja dari get product with kategori ini, yang mana nanti ada beberapa yang kita butuhin ya.
Yang pertama, while di dalamnya ini kita nggak membutuhkan ini ya. Oke, jadi kita hanya butuh seperti ini aja. Select from product where statusnya 1 ya. Di sini bukan on tapi 1. Ini juga ini on ya. Kalau kategori on, nah ini kalau produk 1. Lalu ini tidak perlu. Oke, seperti ini aja. Pertama ada yang namanya ID produk. Ganti dulu ke raw product dong ya, harusnya ya. Oke, ini kita samakan dengan yang ada di fill ini ya. Samakan. Lalu ID kategori. Selanjutnya ada name. Ini ada kesalahannya. ID kategori name, lalu description, lalu image, terus apa lagi, price, status, create ad. Price, status, create ad. Oke, seperti ini aja ya. Lalu kita lihat hasil dari get all produknya. Kita kembali, kita refresh ya, udah ya. Oke, sekarang kita langsung ke project kita aja, ke home page ya. Selanjutnya kita akan buat model ya untuk get kategori dan get produknya. Setidaknya untuk menghubungkan dengan API itu ada 3 ya. Pertama buat class sebagai modelnya, lalu kedua buat factory metodenya, dan yang terakhir itu buat metode untuk pemanggilan datanya. Sini langsung aja kita buat modelnya itu produk model aja ya. Di dalam model ini kita akan membuat kelas kategori yang pertama ya. Kategori with product. Variabelnya bisa kita sesuaikan ya dengan yang ada di sini ya. Data apa aja yang akan kita panggil. Untuk kategorinya aja nih ya. Berarti kita butuh final string ID kategori, final string kategori, image ya, lalu ada statusnya. Nah, maksudnya statusnya. Oke, untuk produk kita tahan dulu ya, kita buat ini aja dulu, buat konstruktornya. Lalu kita buat factory metodenya. Kita map datanya string dan dynamic. Jadi ketika ada data yang dynamic juga
kita tetap bisa menggetnya ya, tetap bisa mendapatkannya. Pengembaliannya adalah kategori with product, lalu ID kategorinya, value nya kita ambil dari ini ya, baki ini ID kategori. Selanjutnya ada yang namanya kategori, sama ya, value nya juga bisa kita ambil ini. Lalu image juga, selanjutnya status, oke. Untuk model dari kategori with product sudah kita selesaikan. Maksudnya kita akan membuat model untuk produknya. Sama ya seperti di atas, teman-teman bisa ngikutin ya. Oke, untuk kelas produk modelnya sudah dibuat. Setelah membuat modelnya, kita kembali ke halaman homepage. Di sini kita akan langsung get datanya ya. Get datanya. Pertama yang akan kita get itu adalah list dari kategori dulu ya, dari kategorinya, supaya nanti langsung tampil di sini ya, langsung tampil di sini. Sebelum itu kita masukkan URL-nya di sini dulu. Namanya static string kategori with product sama dengan URL-nya dari sini ya. Lupa kita paste, lalu localhost-nya diganti dengan IP address. Selanjutnya untuk API get produknya juga kita berikan apa nih? Get product.php. Kategorinya kita hapus. Oke, sudah. Kembali ke halaman homepage. Langsung kita buat di sini ya. Pertama kita akan buat list yang isinya adalah dari model kategori. Lalu ini kita buat variabelnya list kategori. Nilainya 0 dulu ya. Selanjutnya kita buat metode untuk pemanggilan API-nya seperti yang sudah saya bilang ya. Tadi ada 3 setidaknya untuk menghubungkan dengan API. Pertama, membuat kelas sebagai model. Kedua, membuat factory method. 3 adalah membuat metode untuk pemanggilan API-nya. Lalu ya, nah ini kita sedang membuat metode untuk pemanggilan API-nya. Synchronous list kategori kita clear dulu ya. Jadi setiap pemanggilan metode ini kita clear. Selanjutnya kita buat variabel untuk URL-nya, karena
kita akan memparse untuk string URL nya ya. iri.parse base URL mana nih, get kategori dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan buat responsnya await http. Oh, kita belum import http nya nih guys. http sebagai http nya. Lalu http ini kita gunakan metodenya get, URL nya URL kategori ini ya, URL nya. Sini langsung aja kita buat conditional if, yang mana isinya adalah respon dari status code. Status code-nya itu 200, arti kalau 200 itu sukses ya. Dan bisa buka lagi dokumentasi untuk HTTP response ya, HTTP response status code-nya. Jadi disitu banyak yang ada 200, 404 atau 500 sekian gitu ya. Nanti teman-teman bisa buka lagi dokumentasinya untuk HTTP response. Sini yang kita gunakan adalah 200, lalu kita set state dan kita ambil datanya, kita record datanya ya, maksudnya response.body-nya. Oops. Oke, lalu kita buat perulang for untuk datanya. Ini kita ambil dari ini ya. Nah, terus this kategori dot add ini kategori produk model. Nah, ini kita ambil dari modelnya nih. From JSON. Nah, datanya dari mana? Dari item ya. Oke, kita print nih. Kita print list kategori yang datanya 0, ID kategorinya aja. Jangan lupa kita init state untuk pertama kali di halaman ini dijalankan, maka metode ini dipanggil. Lalu get kategori kita masukkan di sini. Oke, ini bisa kita restart ya. Kalian bisa lihat status debugnya di sini. Oke, ini harusnya satu ya. Coba kita ganti name aja. Kita restart ya. Kita lihat status debugnya di sini. Keterangan debugnya di sini sudah muncul, artinya di sini sudah berhasil. Kita langsung aja implementasikan di dalam tampilannya ya. Untuk tampilan kategori kita akan buat seperti ini ya, teman-teman. Langsung aja kita ke paling bawah. Di sini jika tampilan seperti ini, kita tidak memakai list view builder, melainkan kita memakai grid view builder. Grid delegate-nya ini delegate, terus cross axis. Di sini kita kan pengennya 4 ya, jadi di sini kita kasih 4. Item buildernya konteks i final x sama dengan list kategori
return. Nah, nilai pengembaliannya kita kan sudah buat namanya card kategori ya, jadi kita tinggal panggil aja propertinya untuk image x.image, untuk kategori x.kategori. Oke, ini langsung aja kita lihat hasilnya. Ups, di sini ada error. Coba kita kasih string web di sini ya. Untuk kita lihat lagi. Banyak ya errornya ya. Oke, di sini kita stop aja dulu ya. Lalu kita jalankan kembali, kita start, biarkan project kita menjalankan aplikasinya. Aplikasinya sudah saya jalankan kembali dan ini sudah tidak error ya. Jadi ada yang harus ditambahkan, yaitu ini ya, item count, list kategori deadline-nya itu harus ditambahkan. Jadi ini dia biar menyesuaikan berapakah sebenarnya datanya, ada berapa data, nanti dia akan sesuaikan panjangnya ya. Misalnya ini kan ada 8 ya, nanti yang akan tampil ya 8 aja sesuai dengan panjangnya data. Oke, di sini kita kasih size box sebesar height 14 ya. Selanjutnya kita akan get produknya ya. Kita akan lakukan hal yang sama seperti ini. Ini kita hapus dulu. Lalu kita buat get product, metode get product ya, asynchronous. Lalu oh ya, maaf, sebelumnya kita buat list dulu, variable list ini dari product model, list product, yang mana isinya itu array kosong ya. Nah, di sini list produknya kita clear dulu ya. Selanjutnya buat variabel URL product, kita parse ya URI-nya, base URL dot get product, final response await HTTP ya, get dari URL produknya. Kita buat conditional if untuk respons statusnya 200. Kita ngapain nih? Kita masukkan datanya ya. Kita decode dulu datanya. Setelah itu kita buat perulangan mapping ya. Map product in items, lalu list product add, value nya product model from JSON, produk ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau yang pertama kan kita panggil get kategorinya di init state ya. Nah, untuk get product kita panggilnya di sini aja ya, karena get kategori kan sudah di init state ya. Jadi biar ketika get kategori produknya dipanggil, get produknya juga ngikut. Oke, langsung aja
Ini kita bisa lihat dulu desainnya ya. Desainnya ini 2 ya. Nah ini juga kita bisa ini menggunakan grid view builder juga. Nah ini bisa kita copy aja ya teman-teman ya, bisa kita copy, lalu ini kita ganti list produk. Nah ini kan kita butuhnya cuma 2, ini kita ganti menjadi list produk ya. Untuk returnnya kita ganti cut product. Pertama ada name-nya itu kita ambil dari y dot mana nih, name produk ya. Lalu image-nya y dot image. Selanjutnya price ya, y dot price. Kita save dan kita restart. Oke, datanya sudah muncul ya. Nah, tinggal kita sesuai dengan namanya ukurannya ya. Ukuran jarak maksudnya. Jadi nah ini ada satu isu nih seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa scroll nih. Untuk isu seperti ini kita menuju ke grid view builder yang kategori, lalu di dalamnya kita kasih properti fisik dan kita isi dengan clamping scroll fisik. Kita save, sudah ya, tidak ada lagi ya. Tapi ini juga kita kasih ya. Oke, kita sudah menambahkan fisik di keduanya. Selanjutnya di sini saya akan berikan size bow sebesar 32 aja. Ini bisa disesuaikan ya, tergantung keinginan teman-teman mau berapa. Lalu di silver ini kan ada apa sih, supaya ini ada jaraknya, kita bisa berikan di silver grid delegate ini. Kita coba yang ini dulu ya. Oh iya benar, yang ini ya, kita kasih 16. Oke cukup. Terus yang atasnya juga kita kasih 16. Oke sudah cukup ya. Di sini kita akan mengaktifkan tiap-tiap ininya ya, tiap-tiap kategorinya. Tapi sebelum itu sebentar, saya ingin menambahkan main spacing sebesar untuk atasnya ya, atas bawah. Oke sudah. Lalu card kategori ini kita klik kanan, lalu refactor dengan widgetnya namanya Inkwell. Kita kasih property on tab. Nah di sini kita buat variabel namanya integer index sama dengan, atau nggak usah, gini aja. Lalu filter. Nah ini saya buat untuk trigger ya, ketika diklik ya, saya diklik. Terus ininya kita set state index sama dengan i itu dari sini ya. Lalu
filter sama dengan true. Kita print index filter, kita save, lalu kita coba klik. Oke, ini indeks ke 0 dan filternya true. Oke, semuanya udah ya. Nah, di sini kita buat pengkondisian. Jika filternya itu sama dengan true, artinya apa? Aktif dong ya. Kita diklik ya, true, maka apa nih ya, ini kita duplikat. Setelah kita duplikat, lalu di list produknya ini kita ganti list kategori di indeks. Jadi indeks seberapa nih ya, lalu ambil datanya yang produk ya harusnya. Oh, kita belum menambahkan produk di modelnya, jadi kita balik lagi ke model, kita tambahkan final list produk model. Jadi ini kita ambil dari kumpulan-kumpulan produk model yang kita simpan ke dalam variabel produk, this product. Lalu kita buat variabel data sama dengan data. Nah, ini dari key produknya yang ada di API ya. Kita balik lagi yang ini ya, kita ambil, terus sebagai list produk modelnya itu sebagai variabel baru lagi. Nah, listnya ini kita map menjadi produk model dot from JSON nya itu dari sini nih, lalu kita jadikan list. Oke, nah ini list produk belum. Ini salah ya, ini harusnya di atas ya, maaf ya, di sini nih maksudnya nih ya. Lalu untuk ini kita pindahkan di atas, maaf ya teman-teman. Lalu ini produk kita isi dengan list produk ya. Ini harusnya di dalam sini, kita isi dengan list produk. Oke, kita kembali ke halaman homepage. Baru kita bisa menggunakan produk ya. Terus ini juga kita ganti list kategori dot produk, kita masukkan i nya ya, indeksnya, lalu nama produk kita masukkan nama produk, kita save. Ini ada kesalahan di bagian mana nih, ini kok i nya ada 2 ya, harusnya ini yang satu mengikuti dari yang indeks ya. Coba kita barusan saya restart ya, jadi ini ada perubahan di daerah sini nih,
Tadinya ini I dan ini I. Nah, ini kita ganti menjadi indeks produknya yang ke I ini ya. Jadi ini setelah kita restart sudah berhasil ya, tidak ada error lagi. Sekarang akan kita coba ya satu contoh untuk kategori, misalnya antibiotik atau antiseptik. Oke, udah ya, kita juga sudah berhasil ya. Oke, kita akan membedakan untuk indeks yang ini, indeks 7 ya. Tambahkan lagi indeks dengan 7. Kita tampilkan teks aja. Oke, sudah berhasil semuanya ya kategorinya. Kesimpulannya, kita telah membuat fitur login dan berhasil masuk ke halaman main page ya, yang mana halaman main page itu hanya bottom navigation barnya aja. Lalu kita juga membuat halaman homepage. Kita sudah mengambil data dari API ya, data kategori yang pertama, lalu ada data produk. Untuk data kategori kita mengambilnya sekaligus data produknya. Kenapa? Karena untuk trigger ketika kategorinya dipencet ya. Nah, mungkin untuk video kedua ini sampai sini aja dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kritik, saran, dan pertanyaan boleh silahkan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.